Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan channel kami Muba Teknologi. Nah, pada video kali ini saya akan memulai sebuah playlist baru ya teman-teman, yaitu kita akan mempelajari sebuah full stack framework dari Node.js. Jadi dia ini merupakan sebuah framework full stack, bisa untuk backend dan juga full stack dengan Inertia.js juga bisa. Dia juga punya sebuah view seperti Blade di Laravel, tapi namanya Edgy, yaitu framework Adonis.js. Jadi Adonis.js ini merupakan sebuah TypeScript first web framework. Jadi dia ini merupakan framework TypeScript pertama yang digunakan untuk membuat web apps dan API server. Jadi dia datang juga dengan unit testing. Dia juga punya fitur unit testing, modern tooling. Ekosistemnya juga punya official page sama seperti yang ada di laravel.com. Nah, websitenya dapat teman-teman kunjungi di adonisjs.com. Sebelum lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, ini ada beberapa video. Jika teman-teman ingin belajar PHP dari awal, teman-teman bisa mengikuti PHP MySQL Bootstrap dasar. Video terakhir kemarin sudah saya upload, itu tentang PHP OOP ya teman-teman, Object Oriented Programming di PHP. Di sini saya juga memberikan best practice bagaimana cara handling dari kerentanan seperti XSS dan SQL injection, menerapkan best practice prepared statement. Jadi query kita lebih aman gitu. Oke. Di sini kita akan membahas Adonis.js. Jika teman-teman scroll ke bawah, di sini ada beberapa contoh bagaimana cara kita meregistrasikan atau membuat routes-nya. Ini mirip sekali dengan Laravel karena sekali lagi saya jelaskan bahwa ini framework Adonis.js yang terinspirasi dari Laravel. Jika teman-teman buka di sini laravel.com, di halaman awal teman-teman juga akan disuguhkan dengan ekosistem dari Laravel. Di sini juga diberikan contoh authentication, ORM, validation, dan lain-lain. Di bawah jika teman-teman lihat, ada beberapa ekosistem yang kompleks yang cocok untuk mengembangkan aplikasi secara besar atau enterprise. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya rasa kemarin kita sudah coba beberapa ya. Oke, seperti Santum, saya juga membuat tutorial jika teman-teman ingin membuat REST API dengan Santum. Silakan dilihat di playlist. Nah, di sini ini contoh registrasi routes-nya. Ini contoh membuat controller. Dia juga mempunyai perintah yang mirip seperti Artisan ya teman-teman. Itu menggunakan Node.js. Kemarin kita pakai kalau di PHP itu PHP Artisan. Di sini dia mengawali kata Node, menandakan bahwa dia sebuah framework Node.js. S ini perintahnya mirip seperti Artisan. Make controller post. Artinya kita membuat sebuah controller dengan nama post. Ini model, perintahnya sama, Node.js make model. Ini contoh perintahnya, kita deklarasikan satu-satu ya. Sekali lagi ini merupakan framework by default, dia menggunakan TypeScript. Karena ini versi terbaru, dia Adonis.js 6. Kemarin di Adonis.js 4 itu masih menggunakan JavaScript ya teman-teman. Mulai Adonis 5 itu menggunakan TypeScript. Nah, ini cara kita menggunakan validator, dia menggunakan library yaitu find.js. Nah, ini contoh untuk kita membuat put it all together, artinya kita membuat sebuah file lengkap dengan controller, CRUD-nya ya. Ini index, ini store, ini show. Jadi fungsinya sama. Ini merupakan controller untuk mengelola data. Ini async await ya teman-teman, seperti di Node.js. Jika teman-teman belum belajar Node.js, silakan dipelajari dulu. Karena dalam video kali ini atau playlist kali ini kita nggak belajar dasar dari Node.js-nya ya. Kita langsung belajar fundamental dari Adonis.js. Rencana saya akan membuat dia detail seperti PHP MySQL Bootstrap dasar. Kita mulai akan belajar dari routes sampai beberapa studi kasus mungkin. Nah, ini fiturnya ya teman-teman. Bisa dilihat beberapa hal seperti config management. Yang paling saya suka juga dia punya file upload langsung ya. Jadi nggak perlu install Multer dan sebagainya.
Dia juga by default punya body parser sendiri, enkripsi. Dia juga bisa buat UID ya. Jadi kita nggak install lagi UID. CSR app juga sudah ada. Pokoknya lengkap. Oke, nah ini library officialnya ya teman-teman. Dia juga punya ORM, namanya Lucid. Kalau di Laravel itu Eloquent ya. Ini juga out library-nya. Ini kalau ini mirip seperti kalau di Laravel itu apa ya? Kalau nggak salah kemarin sudah saya buat ya playlistnya. Saya lupa namanya. Nah, Laravel Fortify ya. Yang out ini dia mirip dengan Laravel Fortify. Dia untuk session bisa, API token juga bisa. Nah, API tokennya kalau biasanya kita by default itu pakai Santum ya di Laravel. Ini juga punya basic out. Jadi kita bisa pakai out ini. Ini untuk caching, ini untuk bouncer, untuk RBAC ini role ya. Ini edge. Edge ini pengganti blade. Kalau di Laravel dia punya edge. Ini limiter untuk memproteksi API endpoint-nya dari spamming ya. Ini untuk caching, ini untuk validasi, banyak ya. Nah, ini nanti kita pelajari beberapanya ya, atau satu-satu. Nah, ini juga support Inertia. Inertia JS juga support. By default dia pakai TUNet for Laravel ya. Inertia JS ini bisa dipakai oleh Ruby on Rails kalau nggak salah. Coba saya buka dulu. Nah, dia juga bisa dipakai Ruby on Rails, YI, Symfony, dan juga Adonis JS ya. Oke, untuk itu mungkin kita coba instalasi dulu. Karena di video pertama seperti biasa kita intro dulu ya. Teman-teman bisa buka dulu di menu Docs. Oke, ini saya besarkan. Kita scroll ke bawah. Oke, sebelumnya teman-teman silakan dulu ya. Silakan diinstal dulu. Oke, ini introduction ya teman-teman. Introductionnya coba kita scroll ke bawah. Ini bukan ya. Coba di bagian getting started installation. Nah, sebelumnya teman-teman silakan instalasi Node.js-nya dulu. Node.js-nya minimal 20 ke atas ya. Coba ini saya copy. Teman-teman bisa verifikasi dulu versinya berapa gitu. Nah, saya versi 20.10 ya. Oke. Nah, ini caranya, perintahnya pakai npm init adonis.js latest, kemudian nama proyeknya. Oke, ini saya copy. Di sini saya menyimpannya di dalam folder YouTube tutorial. Ini contohnya Adonis JS Fun misal. Nah, fun. Di enter, silakan ditunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, klik Y saja untuk melanjutkan. Nah, di sini tunggu dulu ya proses instalasinya. Tergantung dengan koneksi internet teman-teman gitu. Oke, sembari menunggu, di sini juga fiturnya sudah lengkap ya. Kita juga bisa langsung menambahkan kitnya ya. Nah, ini kit, kita bisa menambahkan kitnya itu langsung mau web. Web ini kita pakai view. Viewnya edgy ya. API ini kita buat hanya untuk API tanpa view gitu. Nah, slim ini teman-teman diberikan kerangka atau skeletonnya saja. Cukup bebas ingin menambahkan apapun. Jika teman-teman ingin mengubah ORM, misal di sini kita pakai Lucid ORM bawaan dari Adonis. Jika teman-teman mau pakai Squalize type ORM atau yang lain, sebaiknya pakai Slim ya. Nah, yang terakhir itu yang baru itu Inertia. Jadi dia by default sudah disandingkan dengan Inertia ya. Nah, ini kita juga pakai specify the DB. Jadi teman-teman bisa langsung menspesifikasikan mau pakai DB apa ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kita pakai Hello World saja, misal nama projectnya saja, nanti diberikan pilihan ya. Nah, nanti diberikan pilihan seperti ini. Kalau ini kita langsung install dengan MySQL gitu. Database-nya kita mau pakai MySQL. Nah, yang ini kita mau pakai PostgreSQL, dan starter kitnya kita mau buat API. Jadi database-nya kita pilih Postgre, dan kita mau buat kitnya, starter kitnya itu API. Nah, di sini kita mau buat menggunakan API starter kit dan akses token guard. Nah, jadi dia langsung buatin outnya itu pakai akses token. Oke.
Nah, ini kita bisa memakai Hotwire, HTMX juga bisa ya. Kita juga bisa pakai Alpine.js katanya. Ini kalau kita web starter kit yang lebih lengkap. Oke, kita juga. Nah, ini kita pakai Edge.js. Jika teman-teman lihat, ini khusus dokumentasi untuk Edge.js. Jadi Edge.js ini sebuah templating engine bawaan dari Adonis.js. Developernya sama juga yang mengembangkan Adonis.js ya teman-teman. Ini kegunaannya mirip jika teman-teman pernah belajar Express atau Adonis.js, dia itu EJS ya. Nah, seperti ini. Ini juga templating engine EJS, atau teman-teman juga sering pakai PUK misal JS. Nah, dia juga templating engine ya untuk backend Node.js gitu. Nah, karena kita nggak mau pakai PUK ataupun EJS, kita mau pakai Edge.js yang by default sudah didukung penuh oleh Adonis.js. Di sini dia juga memberikan perbandingan dengan Vue, React atau Svelte. Jelas dia nggak punya kemampuan untuk membuat reactivity ya. DOM juga nggak punya dia. Ya karena dia hanya HTML. Jadi dia bisa kita susun seperti Blade. Tentunya ini kelebihannya dia otomatis CEO ya teman-teman, karena dia server side rendering gitu. Oke, dia juga nggak perlu di compile katanya, dia compile secara khusus pakai Vite itu nggak perlu untuk Edge.js. Oke, coba kita lanjut di bagian instalasinya. Kita lanjutkan pilihannya. Di sini kita pilih Web Starter Kit ya teman-teman. Kita mau belajar buat full stack application pakai Adonis.js ya. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk outnya silakan pilih HTTP basic out boleh, itu session juga boleh, tapi kita skip saja dulu ya. Nanti kita configure secara manual. Nah, untuk database-nya kita langsung pilih saja ya. Saya masih pakai MySQL. Kalau teman-teman mau manual itu silakan ya. Cuman karena ini database, kita langsung saja ya. Oke, ini silakan ditunggu lagi. Karena kita tidak memberikan by default starter kit dan optionnya. Jadi dia diberikan option lewat CMD atau CLI-nya ya. Jika teman-teman bertanya apa perbedaannya dengan framework serupa seperti Nest.js, Adonis.js ini opinionated ya. Jadi dia sudah diberikan package ataupun library pendukung secara langsung gitu. Jelas itu berbeda dengan Nest.js ataupun Express.js yang apapun itu kita harus download gitu kan, harus install lagi. Di sini sudah lengkap, jadi kita bisa langsung pakai gitu. Rencananya kita akan belajar fundamentalnya dulu, kemudian kita buat sebuah project menggunakan Edge.js. Mungkin kalau JavaScript nanti kita pakai vanilla JavaScript ataupun jQuery. Terakhir kita buat REST API-nya ya. Jadi semoga lancar ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah, ini masih installing dependencies ya. Coba setelah kita installation, coba saya lihat ke bawah. Untuk menjalankannya, oke, ini comes following package-nya. Jadi dia install langsung Adonis.js Core, Edge.js, Fine ini by default juga punya dokumentasi resmi khusus ya, validasinya ini. Kalau di Laravel kita juga punya validation langsung secara bawaan ya. Nah, ini juga punya namanya Fine.js. Jadi Fine.js ini sebenarnya juga bisa ya dipakai di framework lain. Nggak harus nggak harus di Adonis. Nah, ini yang saya suka, Fine.js ini cepat ya. Dia lebih cepat dari Zod dan Yap. Saya juga sering dulu pakai Zod ya teman-teman, untuk membuat Express.js ya. Beberapa kali saya pakai Zod. Nah, ini Fine.js, cuman memang dia terasa lebih lengkap dan lebih cepat ya. Nah, untuk kecepatan dia juga lebih cepat dari Express.js ya, Adonis.js ini. Sudah beberapa kali ada yang compare gitu. Oke, coba saya lihat lagi.
Oke, ini masih install ya. Kita lihat dulu ya ke bawah. Nah, ini kita bisa pakai Node as-serve untuk melakukan starting development servernya. Dia otomatis jalan di port 3333 ya teman-teman. Kalau untuk building from production, jadi kita bisa build dulu dengan perintah node as build, nanti file buildnya yang akan di upload ke VPS ataupun web hosting ya. Kalau nggak salah node as serve ini juga bisa diganti dengan npm run dev ya kalau nggak salah. Nanti kita coba. Ini configuration. Ini environment variable, dia juga punya .env ya teman-teman. Jadi kita pakai .env juga, sama juga dengan di Laravel. Nah, ini cara kita get environment atau atribut yang ada di env-nya. Env get .env misal contohnya. Nah, ini contohnya kita mau get port berapa. By default itu 33 kalau nggak didefinisikan atau dihilangkan atribut portnya. Ini yang penting juga folder structure. Oke, ini file TS ya teman-teman. Ini file TS-nya. Nah, ini struktur yang paling penting itu the app directory. Di dalam app kita bisa lihat controller, exception, middleware, model, dan validator. Di dalam app ini teman-teman juga bisa memberikan sebuah service. Jadi kita bisa menggunakan service injection juga ya, sama seperti Node.js, bukan Node.js ya, Nest.js. Dia juga bisa menggunakan service dan repository ya. Di Laravel sebelumnya kita sudah buat, kalau teman-teman pernah lihat di Laravel REST API ya, atau bukan, atau di bagian Ajax kemarin sudah ada service, contoh desain service patternnya ya. Nah, implementasi service pattern injection di Laravel. Nah, di Adonis.js nanti kita juga buat ya. Nah, ini resource, kita juga punya folder resource yang dalamnya views dan aset lainnya ya. Kalau start ini lebih ke bootstrapping aplikasinya. Ini aplikasi boot, jadi ini aplikasi sistem biasanya nggak diotak-atik ya. Kalau public sesuai dengan namanya, dia melakukan host atau deployment static asset seperti CSS, gambar, dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Teman-teman bisa cd dulu. cd Adonis.js fun. Coba di sini teman-teman bisa menjalankan apa tadi? Coba, Node as serve. Nah, seperti ini. Ya, starting HTTP server. Nah, dia jalan di port 3000 katanya. Ini ready in, oke. Klik. Nah, ini adalah homepage halaman awal dari Adonis.js versi 6 ya, teman-teman. Yang terbaru tentunya. Coba di sini saya mau add dulu, open folder. Saya mau masukin dulu foldernya atau projectnya ke text editor favorit saya ya. Oke. Yes, trust author. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini app exception middleware. Kenapa controller belum ada? Karena kita belum buat ya, teman-teman. Ini resource views. Nah, dia pakai home edge ya. Extensionnya edge. Kalau di Laravel extensionnya blade ya. Ini start. Start ini menampung routes. Routes ini sama seperti routes yang ada di Laravel. Ini router on. Jadi index filenya kita masuk ke pages home gitu. Coba di sini misal saya mau buat router on, atau kita buka dulu dokumentasinya. Selalu balik ke dokumentasi ya, teman-teman. Untuk konsep basic routing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita juga punya method get. Coba di sini saya mau pakai method get. Itu get home misal.
Nah, di sini kita bisa berikan kita mau return, atau kalau teman-teman mau kita juga bisa pakai parameter, kita juga bisa pakai controller ya. Oke, di sini saya mau coba kita hanya return oops, bisa berikan view pages home. Coba di sini bukan pages home, saya mau buat ini bukan home ya, misal ini user gitu, user pages user. Ini di bagian views, new file user.rg h1 user page misal. Nah, di sini saya mau lihat dulu /user. Nah, di sini katanya cannot get user ya teman-teman. Coba buka lagi, routes get user, cannot get user katanya. Oke, di sini sepertinya bisa langsung saja sebenarnya. Cuman di sini saya typo, saya kurang. Ini kita berikan dia sebagai konteks gitu. Nah, view. Ya nggak error lagi ya teman-teman. View pages user. Coba di sini kita bisa refresh. Oke, dia error view render bukan function katanya. Kenapa dia nggak render ulang ya? Oh, nah di sini sorry ya teman-teman. Kalau kita pakai Node absorb seperti ini, dia nggak real time ganti gitu. Seharusnya kita pakai di bagian getting started, di bagian installation. Di sini ada cara jalaninnya, projectnya, Node absorb HMR, strip HMR ya teman-teman. HMR ini coba saya copy, matiin dulu servernya. Strip HMR. Oke, baru dia harusnya watch mode HMR ya teman-teman. Refresh. Nah, dia baru keganti. Coba bedanya dia real time melihat perubahan yang ada di kode kita gitu. Jadi nggak perlu kita restart ulang servernya setiap ingin menjalankan perubahannya. Misal ini serve saja. Watch modenya berbeda ya teman-teman. Nah, ini watch modenya non, nggak ada apapun, dia hanya menjalankan yang ada saja tanpa melihat jika ada perubahan yang baru. Kalau teman-teman dirasa ini terlalu panjang, Node absorb strip HMR seperti ini, teman-teman bisa menjalankan seperti biasa, yaitu npm run dev. Maka dia otomatis menjalankan juga modenya HMR ya. Nah, teman-teman bisa gunakan npm run dev saja agar lebih mudah. Ini saya close, saya mau jalankan, misal ini saya matikan dulu. Kalau di refresh harusnya nggak jalan gitu. Nah, unable to connect. Ini saya mau start terminalnya, npm run dev. Oke, dia sudah jalan ya. Nah, coba refresh lagi. Oke, dia sudah masuk user page. Ini halaman yang kita buat ya teman-teman. Oke, ini routingnya, nanti kita belajar routing juga gitu. Ini params, parameternya apa? Kalau nggak pakai view, teman-teman juga bisa berikan params ini. Params return di sini params name ya, username misal, atau name saja. Sini kita bisa berikan return hello world params name. Seperti ini. Params name. Coba ini kalau teman-teman refresh juga, ini akan error karena kita nggak punya user saja. Harusnya kita berikan parameternya di sini. Misal di sini Mobile Techno. Maka akan muncul hello Mobile Techno returnnya. Hello ini statis, params ini dinamis. Kita mengambil parameter requestnya itu name misal. Misal ini kita ganti names. Tentunya masih jalan tapi dia undefined.
tidak didefinisikan. Nameless ini harus sama dengan parameter yang kita berikan di atas gitu. Coba ini contohnya kita mau ambil ID, di sini harus sama juga ID ya. Oke, mungkin untuk intro, yang intronya ini terlalu panjang ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kita jalankan aplikasinya, kita juga buat sebuah view baru dan kita coba routingnya. Next, kita akan belajar lebih dalam routingnya dulu ya. Kita akan belajar routing, view, model, dan controller terlebih dahulu. Kita akan belajar MPC. Jadi Adonis ini full stack MPC framework yang sangat saya sarankan untuk teman-teman, apalagi yang sebelumnya belajar Laravel, ingin mencoba teknologi baru. Jadi silakan pilih Adonis JS, dan karena dia lebih lengkap juga ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.